Oke, selamat pagi anak kami semua kelas 3. Bagaimana kabarnya? Sehat? Masih sehat dong? Nah, hari ini kita kembali belajar komputer. Kalau minggu lalu Bapak sudah kasih kalian catatan ketiga tentang memformat gambar pada Microsoft Paint. Sudah kalian catat belum di buku catatan kalian? Sudah pastinya kan? Nah, kalau minggu lalu catatannya tentang select tool. Nah, kali ini Bapak akan jelasin tentang bagaimana penggunaan select tool. Setelah itu kalian kerjakan latihan kalian yang ada di modul, kerjakan di buku latihan. Kemudian nanti dikumpul hari Sabtu nanti seperti biasa. Oke? Nah, sekarang Bapak akan jelasin bagaimana cara menggunakan select tool. Kalian perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Sekarang Bapak akan jelasin bagaimana cara menggunakan select tool pada Microsoft Paint. Nah, sebelumnya kita buka dulu program Microsoft Paint-nya. Cara dari mana? Kita klik tombol start seperti ini. Setelah itu kita klik all programs. Ini dia all programs-nya. Setelah itu kita klik cari folder accessories. Accessories yang ini. Udah. Nah, kita klik folder accessories-nya. Nanti akan muncul beberapa program dan kita cari program Paint. Ya, ini dia Paint-nya. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Paint kita. Nah, yang mana icon select tool-nya? Icon select tool-nya adalah yang ini. Kalau kita lihat bentuknya itu kotak dengan garis putus-putus dan di bawahnya ada tulisan select. Nah, itu artinya icon select tool. Nah, kita akan coba menggunakan icon select tool-nya. Oke. Nah, di bawah icon select tool ini itu ada tanda panah dan kalau kita klik itu ada dua pengaturan selection. Itu bagaimana cara kita menyeleksi gambarnya. Yang pertama ada rectangular selection dan yang kedua adalah freeform selection. Apa bedanya? Kalau rectangular selection, ini dia. Rectangular selection itu artinya kita memilih gambar, menyeleksi gambar dalam bentuk kotak. Nah, sedangkan freeform selection kita menyeleksi gambar itu dalam bentuk bebas. Tergantung. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya gambar kotak seperti ini. Dah, kemudian kita kasih warna ini. Kemudian kita mau memotong gambar tersebut dengan menggunakan select tool. Kita klik select tool-nya. Kemudian kita seleksi gambarnya. Nah, ketika kita pilih rectangular selection atau kita klik select tool, itu bentuk seleksinya itu selalu bentuk kotak seperti ini. Nah, ya, ini dia. Kemudian kalau kita mau menggeser gambarnya, kita klik saja tengahnya, klik tahan, kemudian kita geser. Apa yang terjadi? Gambar tersebut terpotong dalam bentuk kotak. Ini dia. Sedangkan kalau kita pilih freeform, ini dia. Ketika kita mulai mengklik mau menyeleksi, itu bentuknya tidak kotak tapi bebas bentuknya. Bentuknya sembarang saja. Ini dia. Kita bebas menentukan bentuknya, bentuk seleksinya. Nih. Kemudian kita klik tahan, kita geser. Apa yang terjadi? Gambar yang sudah kita buat, gambar kotak tadi, terpotong dengan bentuk yang sudah kita buat barusan. Dengan menggunakan select tool kita bisa melakukan beberapa fungsi. Yang pertama, kita bisa memindahkan gambar. Yang kedua, kita bisa menggabungkan gambar. Yang ketiga, kita bisa memotong gambar. Dan yang keempat, kita bisa memperbanyak atau menduplikasi gambar. Kita akan coba bagaimana cara menggeser gambar. Misalnya kita punya dua buah gambar. Oke, ada gambar kotak dan gambar segitiga. Kita kasih warna. Ini dia. Nah, pertama untuk menggeser gambar kita klik dulu select tool-nya. Klik dulu select tool. Kemudian kita pilih gambar yang mau diselect. Kita kotakin dia seperti ini. Klik tahan, kemudian geser. Ada muncul area seleksinya seperti ini berbentuk kotak karena kita milihnya bentuknya kotak. Nah, kemudian kita tarik sampai gambar yang mau kita geser itu masuk semua dalam area ini. Nah, setelah itu kita lepas kliknya.
Nah, kemudian kita klik bagian tengahnya, tengah selection ini. Setelah itu kita geser. Nah, ini dia. Ini juga sama, kita memilih gambar ini. Kita select dulu dengan cara klik kemudian tahan. Nanti akan muncul selection areanya, sampai gambar yang mau kita geser itu berada dalam areanya seperti ini. Setelah itu kita geser. Nah, kita juga bisa menggunakan freeform task selection seperti ini. Kita pilih gambarnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lepas kliknya dan kita geser. Cara gesernya, klik bagian tengahnya kemudian geser, tahan, klik sambil tahan dan geser. Udah. Nah, hati-hati kalau misalnya kita menggunakan freeform ini, terkadang kita bisa menyeleksinya tidak full. Akhirnya apa? Gambar tersebut akan terpotong. Nah, itu dia. Oke, yang kedua tadi fungsinya adalah untuk memotong. Nah, maksudnya apa? Kita balikin lagi dalam bentuk kotak. Nah, misalnya kita mau membagi dua gambar kotak ini, caranya adalah kita select saja setengah dari bagian kotak ini. Nah, kita klik tahan, kita geser sampai setengahnya terseleksi. Setelah itu kita lepas kliknya, kemudian kita geser. Nah, ini dia. Ini juga bisa kita potong bagian mana. Misalnya kita potong bagian atasnya, kita bisa potong. Nah, kita juga bisa menggunakan free transform untuk memotongnya. Misalnya kita mau mengambil bagian tengahnya berbentuk bulat seperti ini, kita bisa potong. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita juga bisa menggabungkan gambarnya. Misalnya kita mau menggabungkan gambar segitiga dan kotaknya, kita membuat bentuk rumah. Nah, bisa nggak? Bisa. Caranya adalah yang gambar kotaknya kita taruh di bawah sini, kita geser. Setelah itu kita ambil gambar yang segitiga, kemudian kita gabungkan. Nah, ternyata gambar tersebut tidak bisa tergabung. Kenapa? Karena ada background putih dalam selection kita, area seleksi kita. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, background putih ini itulah yang disebut sebagai opacity background. Nah, untuk menghilangkannya, kita bisa klik di pengaturan selectnya, itu pilih transparent selection. Artinya apa? Di dalam seleksi area seleksi kita, selection kita, tidak ada lagi warnanya. Nah, kalau tadi kan warna putih kan? Kalau dia warna putih, kita tidak bisa menggabungkan gambar seperti yang tadi. Jadi, untuk menggabungkan gambar, jika kita ingin menggabungkan dua buah gambar dengan menggunakan select tool, kita harus memilihnya apa? Transparent selection. Ini dia. Oke. Nah, kalau dia masih tetap opacity background kayak gini, tidak bisa tergabung. Jadi harus transparent selection. Nah, jadi kita bisa menggabungkan gambarnya ya. Contohnya misal lagi kita buat gambar pintunya, kita bisa kasih warnanya, kemudian kita bisa masukkan ke dalam sini. Oh, ini kita kasih warna berbeda. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu dia. Kita sudah belajar menggeser, memotong, menggabungkan, dan kemudian berikutnya bagaimana cara menduplikasi atau memperbanyak gambar. Untuk memperbanyak gambar atau menduplikasi gambar, kita menggunakan metode copy paste. Nah, artinya kita copy dulu gambar tersebut, gambar yang mau diperbanyak, atau ibaratnya komputernya mengingat dulu gambar mana yang mau diperbanyak. Setelah itu di paste atau misalnya paste. Nah, itu paste itu artinya komputer menempelkan gambar yang sudah disalin tadi, yang sudah diingat tadi. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita mau memperbanyak gambar rumah ini. Oke, kita select dulu gambar rumahnya. Setelah itu, pastikan kita menyeleksinya semuanya ya, jangan setengah-setengah. Nanti yang terduplikasi cuma setengah saja. Nah, setelah itu kita klik kanan di tengah-tengah gambarnya sini, di bagian area selectionnya.
klik kanan, kemudian kita pilih copy. Nah, setelah itu di bagian kosong sini, di area kosong, di kertas kosong, kita klik kanan, pilih paste. Ini dia. Oke. Jadi tadi copy dulu, baru kemudian kedua adalah paste. Ini dia. Lihat ada muncul gambar. Setelah itu geser gambarnya. Nah, ini dia. Untuk menambahkan gambar lagi, tidak usah copy lagi karena gambar yang sama kan. Nah, kita cukup paste lagi. Untuk menambahkan gambar yang sama yang sudah kita copy tadi, cukup paste aja. Ini dia. Kalau mau nambah lagi, klik kanan lagi, paste lagi. Ini dia. Klik kanan, paste, dan seterusnya. Kita sudah punya banyak rumah jadinya kan. Cara kedua untuk menggandakan gambar masih dengan cara copy paste, tapi kita menggunakan keyboard. Nah, kita select dulu gambarnya. Setelah itu di keyboard kita tekan tombol CTRL atau Ctrl dan tombol C secara bersamaan. Itu untuk copy. Ctrl C. Nah, setelah itu, setelah kita copy, kita langsung menekan tombol CTRL dan V untuk paste. Jadi metode tetap sama ya. Copy dan paste, cuman menggunakan keyboard. Ctrl V untuk paste. Nah, lihat apa yang terjadi? Gambar yang sama muncul. Ini dia. Oke, kita geser. Kemudian untuk menambah lagi, CTRL dan V. Ini dia. Kita punya 3 gambar yang sama. Oke. Kita akan coba memotong gambar dengan cara yang berbeda. Kalau tadi kita memotong gambar dengan cara digeser saya seperti ini, ada lagi cara memotong gambar dengan menggunakan metode cut paste atau cut paste. Oke. Nah, caranya bagaimana? Kita select gambarnya, misalnya kita memotong setengah dari atapnya. Oke. Kemudian kita cut. Nah, cutnya bagaimana? Kemudian kita potong setengahnya. Kemudian kita cut, caranya bagaimana? Kita klik kanan, kita pilih cut. Oke. Nah, setelah itu kalau kita mau memindahkan gambarnya, gambar potongannya, kita klik kanan, pilih paste. Ini dia. Kita tempel entah kemana gitu kan. Nah, atau kita bisa menggunakan keyboard. Cut itu kalau di komputer itu adalah Ctrl X, jadi CTRL X. Ini dia. Setelah itu, kalau mau kita butuh bagian yang terpotong tadi, kita tekan CTRL V. V itu paste. Ini dia. Oke. Nah, jadi ingat ya, kalau untuk memperbanyak kita pakai copy paste. Kalau untuk memotong kita pakai cut paste. Itu ingat ya bedanya ya. Oke, jadi hati-hati dalam menggunakan select tool ya. Hati-hati dalam menggunakan bentuknya, bentuk selectionnya. Apakah kita mau bentuk kotak atau bentuk free transform. Ini satu yang perlu kita perhatikan. Dan jangan lupa untuk selalu mengklik transparent selection. Kenapa? Karena kita nanti akan sering menggunakan transparent selection untuk menggabungkan beberapa gambar. Jadi pastikan ketika kalian menggunakan select tool, pastikan transparent selectionnya sudah tercentang ya. Jadi selalu pastikan transparent selection selalu tercentang. Oke, bisa? Nah, sekarang silakan kalian lihat modul hari ini. Di situ ada latihan kita. Silakan kalian kerjakan latihannya di buku latihan dan dikumpul hari Sabtu nanti. Oke, bisa? Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.